Sikap anti-komunis Nasution selalu dia nyatakan secara terbuka. Berbagai aktivitas rapat umum dan unjuk rasa masa PKI dia larang. Bahkan perkembangan sirkulasi koran resmi partai, yaitu Harian Rakyat, pernah dibatasi oleh Nasution dengan melakukan embargo jatah koran. Puncaknya, Biro Politik PKI, Aidit dan teman-temannya kemudian diperiksa setelah awal tahun 1960. Dianggap menyebarluaskan pernyataan CCPKI yang menyerang Departemen Pertahanan Keamanan. Berikut para menteri dari militer yang selalu tidak menguntungkan PKI. Nasution mengatakan, pimpinan TNI dengan berdasarkan UU-KB atau Undang-Undang Keadaan Bahaya, kemudian mengadakan berbagai macam tindakan. Di Jakarta, saya larang terbit Harian Rakyat. Kemudian saya keluarkan perintah penangkapan terhadap Aidit dan kawan-kawannya. Presiden Soekarno tidak menyerah kepada tekanan. Dia mengambil alih pemeriksaan dan segera turun tangan dengan cara mendeponir kasus Aidit. Sementara itu, Aidit mengirim surat kepada Presiden sambil menyampaikan janji PKI tidak akan menyeleweng dari garis revolusi Pancasila. Kebijakan tegas Nasution menghadang aktivitas PKI bagaikan pisau bermata dua. Pada satu sisi merisaukan Bung Karno, bahkan menganggapnya sebagai pengganggu. Sebab masa itu Presiden sedang menggalakkan gagasan persatuan nasional dalam istilah Nasakom. Maka keberadaan serta peran PKI sangat dibutuhkan oleh karena merupakan unsur persatuan. Pada sisi lain, kebijakan Nasution memicu kesadaran Aidit. Musuh politik utama PKI adalah Jenderal Nasution, sama sekali bukan tokoh lain. Dalam sidang Peperti dan Peperda se-Indonesia bulan September tahun 1960 di Istana Negara, Presiden mengingatkan pimpinan TNI dan semua panglima jangan pernah sangsikan sikap loyal PKI, baik atas pertimbangan ideologis maupun atas pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Presiden bukan saja mulai menyalahkan kebijakan Angkatan Darat, bahkan secara langsung memberikan perintah untuk mencabut semua kebijakan yang merugikan PKI dan malahan sejak itu melarang Peperda mengambil tindakan bersifat politik. Nasution mengungkapkan, sejak saat itu Presiden justru semakin menggiatkan indoktrinasi tentang Nasakom. Beliau terus-menerus mengutuk Nasakompobi, menegaskan bahwa anti Nasakom adalah anti Pancasila, kontra revolusi. Bahkan kaum komunis paling revolusioner dan paling progresif, pidato-pidato termasuk Resopim, Takem, Gesuri, Tafib, dan Takari lebih menegaskan kebijakan serta pendirian Presiden. Hal ini yang kemudian merangsang berikut semakin menyudutkan pimpinan TNI sehingga PKI yang telah bisa dipojokkan di tahun 1960 mulai berubah posisinya. TNI yang kemudian jadi terpojok.